Nah inilah Pak, supaya belajar, supaya ngerti ya Pak ya. Banyak kadang-kadang kesalahan kita, ya, berarti baik-baik kesalahan kita banyak. Dari mana tahu? Dari cuma numpang dengar. Paham ya? Bukan dari ilmu. Kita salah. Tapi karena itu dengernya kayak gitu, dianggapnya benar. Contohnya, orang mimpin tahlil. Saya contohnya tahlil. Kenapa? Karena kan mimpin ya. Kalau baca sendiri kan orang nggak tahu Pak. Waktu mimpin tahlil kadang-kadang, ya mau sholat juga boleh. Sering kadang-kadang Pak, orang duduk-duduk, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi, ayo bareng-bareng. Qul a'udzu bi rabb nas. Oh, ini nas saja. Qul a'udzu bi rabb. Terus ini kadang-kadang qul a'udzu bi rabbin nas. Terus malikin nas, ilahin nas. Kan qul a'udzu bi rabbin nas. Terus malikin nas, ilahin nas. Paham ya? Itu salah. Itu nggak boleh dipanjang. Qul a'udzu bi rabbin nas. Terus malikin nas, nggak boleh baca malikin nas. Banyak orang baca malikin nas, ilahin nas. Satu nada seirama gitu, ya kan? Qul a'udzu bi rabbin nas. Terus malikin nas, ilahin nas. Kayaknya bener ya? Salah. Itu tidak diperbolehkan. Harusnya qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Enggak boleh malikin, enggak boleh malikin nas. Tapi kenapa kadang orang mimpin atau apa kok bacanya kok malikin nas? Jawabannya karena dulunya dia sering dengar apa? Malikin nas. Nggak ngerti bacaannya, nggak ngerti tulisannya, ngerti? Jadi bacanya malikin nas. Pokoknya malikin nas saja. Nah, itu salah. Tapi kalau Fatihah kan Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Malik, kok boleh maliki? Kalau Fatihah boleh. Kalau Fatihah bisa dibaca dua. Maliki yaumiddin, panjang. Maliki yaumiddin, boleh. Maliki yaumiddin, boleh. Jelas? Malah sebagian biasanya dua-duanya dibaca. Artinya bacaan yang pertama, rakaat pertama bacanya Malik, panjang. Malik yaumiddin. Nanti kalau bacaan yang rakaat keduanya apa? Malik yaumiddin. Boleh. Ya, dua-duanya bagus. Paham ya? Dan itu benar. Atau dua-duanya Malik, yang kedua Malik, boleh juga. Atau dua-duanya mengatakan Malik yaumiddin, boleh juga untuk alfa. Tapi kalau Anas ya nggak boleh baca malikin nas, nggak boleh. Tapi malikin nas. Jelas? Nah, kenapa salah orang? Jawabannya dari kebiasaan kita kumpul-kumpul mengantuk, malikin itu balik itu udah biasa gitu. Dari kebiasaan itu walaupun dia nantinya mau mimpin, ya tetap bacanya Malik. Walaupun salah. Resikonya nanti sholat pun Malikin, ya bubar. Ya. Dua. Apa kesalahan yang sering populer? Ya karena denger. Apa di sini ada? Coba kita ayo resapi bareng-bareng, pikirin baik-baik. Adzan itu tidak disunahkan untuk diperpanjang. Adzan tidak disunahkan untuk diperpanjang. Karena adzan itu panggilan. Orang manggil nggak panjang Pak. Ayah. Enggak. Ayah. Bapak. Coba ini kalau manggil gimana? Bapak. Gitu. Apa Bapak? Manggil polisi? Polisi. Gitu. Bukan polisi. Nggak ada Pak. Adzan itu apa? Panggilan. Sadar enggak ente? Ente manggil. Bukan ngabarin orang. Bukan ngasih tahu. Manggil.
Wa adzin finnas. Oh, ya. Itu memanggil mereka itu. Pemberitahuan yang sifatnya apa? Manggil. Makanya apa? Hayya 'alas shalah. Hayya, ayo, mari. Hayya 'alal falah. Karena sifatnya memanggil, maka tidak untuk diperpanjang. Satu. Kedua, yang namanya adzan, Pak, beda sama ngaji Quran. Kalau ngaji Quran, disunnahkan memperindah suara Quran dengan suaramu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paham ini? Bagus. Boleh. Kamu itu dengerin. Nikmat suaranya, merdunya. Itu benar. Itu ngaji Quran. Kalau diperuntukkan kepada yang lain, gunakan suara yang indah, ya kan? Ibarat nggak perlu sampai harus satu juz gitu, nggak. Makanya lihatin, orang ngaji Quran paling 2-3 ayat kan? Kalau korek-korek itu kalau maulidan, Isra Mi'raj, ya emang satu juz itu. 1-2 ayat, ya. Baca Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Oh, itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Itu Isra aja satu itu, 1-2 ayat itu. Itu dibaca bisa setengah jam atau 4 jam, Pak. Korek-korek diulang lagi, ya. Kadang-kadang satu napas. Panjang. Boleh. Memang itu untuk diapain? Diresapin. Dengerin, ya. Untuk hanya ngerasapin. Dilaguin. Disuruh baca Quran pakai suara yang indah. Cuma salahnya di sini apa? Begitu korek ini jadi muadzin, adhannya dijadikan kayak Quran. Wah Allah, suwe nemen. Wah, bar itu. Nanti kecuali wah. Pak, sampean itu bukan lagu-lagu adzan. Adzan bukan untuk dilaguin, makruh, nggak bagus. Kenapa? Tahu kenapa? Di antaranya Anda sendiri merasakan kalau ada adzan sampai disuruh apa? Dengerin dan disuruh menjawab. Bagaimana ente mau dengerin? Bagaimana ente mau jawab? Ngoler-ngoler. Ora peragat-peragat. Adzan gak selesai-selesai. Jelas? Ente lagi ngaji, mandek, Pak. Dengerin. Lagi ngomong, mandek, Pak. Dengerin. Lagi ceramah, mandek, Pak. Dengerin. Itu lebih afdol daripada omongan kamu, daripada ceramah kamu. Berhenti. Dengerin, itu ada. Jelas? Nah, kita dengerin setengah jam, Pak. Cuenem, lama bener. Ya. Istilah kata, nih dengerin. Istilah kata, ini jam, tahu jam? Itu kalau masuk adzan ke bunyi tit tit tit. Nah, buat apa? Adzan. Selesai adzan kita sholat apa? Sunnah. Ada jeda waktu kan? Habis sholat sunnah sudah ini nanti bunyi lagi tit tit tit, suruh apa? Iqomah. Ini mulai tit langsung adzan, selesai adzan ini tit iqomah. Saking apa panjangnya adzan ya. Lo ngapain adzan panjang-panjang? Itu bukan tandanya orang pinter, bukan. Adzan itu tidak untuk dipanjang. Kenapa? Karena ente kan suruh jawab. Beda sama ngaji Quran. Ngaji Quran langsung jawab. Ya, dengerin aja. Dengerin boleh, nggak dengerin juga nggak apa-apa. Oh, katanya wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kata sudah dengerin. Itu khutbah Jumat. Itu yang dimaksud adalah di dalam khutbah Jumat. Bukan Quran kok qiraah, enggak. Oh, nggak ada ngaji Quran. Nah, kalau qiraah kayak gitu suruh dengerin, Pak. Nah, di masjid gimana tuh? Kita sholat sunnah, masjidnya apa? Ngaji Quran. Bener nggak? Ada kan? Di masjid yang ngaji Quran, terus ente suruh dengerin. Bisa sholat nggak, deh? Sekarang ente suruh sholat apa suruh dengerin?
Masuk masjid. Sholat. Faktanya orang pada sholat apa pada dengerin? Sholat. Kenapa? Karena pembaca Quran bukan untuk didengarkan. Atau kita harus denger wajib itu enggak. Dengerin bagus. Nah, Quran itu digunakan untuk khutbah Jumat. Ya, itu yang wajib didengar. Gak boleh ngomong, gak boleh apa itu. Ya, di dalam khutbah Jumat. Tapi kalau adzan, ya harus mendengarkan. Wajib kita dengerin, plus kita jawabin. Bagaimana saya mau mendengarkan kalau ente ngoler-ngoler nggak selesai-selesai? Paham ya? Adzan suhunya pol-polan, lama, udah udah ngoler, berhenti lagi. Mulai Allah Akbar yang kedua, lama lagi. Tunggu, ngerti ya? Istilah kata ente mau salah sunnah yang nggak bisa, mau apa-apa yang nggak bisa, mau kita nunggu ngajak lama bener nggak mandek-mandek, yang mau ceramah ya mandeknya kelamaan. Kenapa ini? Nah, kalau saya adzan sendiri pak, bener tuh adzan, gue adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah selesai, udah doa, udah. Lu mau adzan masa bodoh, udah adzan. Jadi nunggu sono. Ya, kelamaan. Makanya itu. Tapi kenapa kok banyak orang? Tapi ini Masjidil Haram. Tapi nah itulah karena mereka kebanyakan kufat. Korek. Orang korek Quran. Itu muadzin itu emang nggak hafid itu. Di Saudi itu. Hafid, korek. Kalau korek suruh adzan gimana? Yang ngoler. Persis kayak ngaji Quran. Ya, coba aja kalau ada orang adzan suaranya bagus terus panjang, mesti dia pintar baca Qurannya. Baca Qurannya enak. Ya. Kalau ente nggak pintar baca Qurannya, artinya bukan lagu-lagu Quran nggak pintar, adanya nanti enjoy dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar, itu yang bagus, itu yang bagus. Ya, itu yang bagus. Cuma kadang-kadang orang apa? Ngelaku. Sehingga apa? Akhirnya nunggunya kelamaan. Makanya kata dalam kitab itu yang namanya adzan tidak untuk dilagu. Ya. Makanya muadzinnya Nabi siapa? Bilal. Bilal orang mana? Afrika. Orang Afrika kalau adzan gimana? Kayak nyanyi gitu? Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang Afrika, Pak. Tegas, ngerti ya? Bukan Allah. Gak ada orang Afrika yang gitu, Pak. Gak ada orang Afrika. Ya, suaranya kayak awewek gitu. Gak ada. Pasti suaranya apa? Tegas, nanti ya. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu ada. Makanya nanti lihat contoh kecil ya. Orang yang belajar di Hadramut, ya mau di Darul Mustafa, kayak mau di mana, kayak pulang dari Hadramut, terus dia suruh adzan, lihat adzannya, seperti apa? Pendek apa panjang? Pendek. Dia belajar di Solo, nggak ada adzannya di lagu-lagu, ya mesti pendek. Artinya peng, cepat, selesai, tegas, itu adzan. Kenapa? Karena anu jawab. Saya bilang Allahu Akbar, Allah. Itu jawabnya gimana? Itu sudah satu Allahu Akbar. Allah. Ngikutin aja. Ente kalau udah nyawanya inti panjang, saya udah kehabisan napas. Ya. Mulai lagi. Nah itulah adzan itu sebetulnya tidak untuk diperpanjang dan juga tidak untuk dilakukan, tapi ada itu ditegaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jadi kayak orang apa pengumuman ini itu tambah lali turun ya tidurnya bang enak gitu ya. Itu ya. Tapi kenapa kok populer orang di lagu-lagu sedemikian rupa ya, bahkan mereka senang mau lagu-lagukan? Jawabannya karena itu dari samai, cuma numpang lihat di sono, lihat di sini, dengar suaranya bagus dijadikan muadzin.
Sebetulnya muadzin bukan. Muadzin adalah orang yang kayak tadi itu, tegas, dreng. Dengarnya cepat, ini ya cepat, itu cepat, itu ada. Ya. Sebetulnya seperti itu. Tapi apakah itu nggak boleh? Apakah itu haram? Ya enggak, makruh. Makruh itu artinya nggak bagus, gitu. Ya, bukan haram. Ya boleh aja, sah-sah aja. Cuma kan ente sendiri nungguinnya lama nggak? Capek nungguinnya. Kan kita suruh nungguin, katanya suruh dengerin, suruh jawabin. Makanya harus sadar, kamu itu adzan itu didengerin sama orang. Adzan kamu itu dijawab sama orang. Nah kalau orang Jawa kan gimana? Ya jangan terlalu lama, ya, supaya bisa jawab. Ini ada interaktif antara muadzin dengan yang mendengar. Ya, bukan jalan sendiri, enggak.